1. Akhirnya Steffi sembuh. Setelah beberapa saat, akhirnya Mohan tiba dengan tampang garangnya. Semua orang yang melihat Mohan berjalan ke arah mereka langsung menepi dan tak berani menatapnya langsung. Dengan tampang garangnya saja sudah bisa menakut-nakuti orang. Mohan lalu sedikit merubah gimik wajahnya saat melihat Sisal dari kejauhan. Nona Sisal sapa Mohan dan dengan wajah ramahnya. Cepat bawa Steffi, dia ada di dalam sana. Ucap Sisal datar dan tak peduli dengan raut wajah Bruno Boldwick. Baik Nona, ucap Mohan lalu mengarahkan anak buahnya untuk masuk dan membawa Steffi pergi. Tunggu, jangan bawa anakku. Biarkan dia dirawat di rumah sakit ini. Ucap Bruno Boldwick pada semua orang yang mencoba memasuki ruangannya. Kamu diamlah. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ucap Mohan pada rekannya yang lain dan lebih dari 5 orang mendatangi Bruno Boldwick dan memukulnya, menamparnya dan menendangnya. Meskipun begitu, mereka tidak sampai membuat Bruno terluka parah. Hanya saja, tindakan mereka sudah cukup untuk membuat Bruno diam karena ketakutan. Mari Nona Sisal, Tuan Kun sudah menunggu Anda. Ucap Mohan lalu menyuruh Sisal jalan duluan. Melihat masalah sudah teratasi, Sisal dengan cepat langsung menuju ke rumahnya. Sudah hampir 1 jam dari pertama kalinya dia mendapat tugas dari Kuni untuk membawa Steffi pulang. Dan tepat 1 jam kemudian dari telepon yang pertama kali Kuni lakukan, membuat Sisal sedikit malu juga karena dia tidak bisa menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Cepat bawa Nona Steffi masuk, ucap Mohan pada rekannya. Kemudian Steffi dibawa masuk ke dalam kamar terdekat yang sudah ditunggu oleh Kuni dan beberapa orang yang cemas dengan Steffi. Kun, sapa Sisal dengan wajah sedikit malu pada Kuni. Kerja bagus sayang, terima kasih karena telah membawa Steffi pulang. Sanjung Kuni. Kemudian, Kuni melihat Steffi dengan mata dewanya dan menemukan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Di mana kedua lututnya memang patah dan dia memang bisa dikatakan mengalami cacat permanen. Belum lagi luka di wajahnya yang tidak akan bisa pulih kembali seperti sedia kala karena wajah Steffi yang hancur serta penyempitan ruang di bagian dadanya karena tekanan dari truk dan dashboard mobil yang mengenai dadanya, langsung. Melihat betapa mengenaskannya kondisi Steffi, membuat Kuni sangat kasihan padanya. Apalagi saat mengingat di masa lalu. Steffi yang mengalami kasus pemerkosaan oleh 5 pemuda itu tak kuat menanggung malu lalu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri melompat dari balkon apartemennya. Apa kalian tidak mau keluar? Aku tidak yakin kalian bisa tahan di sini. Sisal, Kinan, Vela, Mela, Stella. Tanya Kuni pada semua wanita yang dia kira pasti tidak akan tahan saat dirinya mengobati Steffi. Apa maksudmu Kun? Apa kami harus keluar dari ruangan ini? Ucap Kinan pada Kuni. Aku tidak mengusir kalian, tapi aku tahu mungkin kalian tidak akan sanggup melihatnya. Jadi aku menyarankan kalian untuk keluar. Terang Kuni lagi. Jangan khawatir Kun, kami sanggup iya kan? Ucap Kinan sambil bertanya pada semua wanita yang lain. Hanya Stella yang tak mengerti bahasanya tapi ikut-ikutan mengangguk. Mendengar betapa keras kepalanya Kinan, Kuni sudah tak mau berdebat lagi. Dengan cepat dia mengambil sebuah baskom yang sudah dia siapkan sebelumnya di mana sudah ada semua peralatan yang dia butuhkan. Hampir sama seperti apa yang terjadi dengan Sisal dulu. Kuni mengobati Steffi dengan cara yang sama saat Sisal jatuh dari balkon kantor kerjanya. Hanya saja luka Steffi sedikit lebih parah sehingga Kuni membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk bisa mengobati Steffi dan menyembuhkannya 100%. Beruntungnya Kuni, setelah dia berhasil mengobati Steffi, memperbaiki sistem saraf serta menghilangkan semua luka dan memar yang dirasakan oleh Steffi serta mengembalikan bentuk tubuh Steffi seperti sedia kala. Tak berlangsung lama dari itu, Steffi tiba-tiba membuka matanya dan terkejut saat di depannya ada Kuni dan beberapa wanita lainnya sedang menatapnya penuh kecemasan. Meskipun yang melihat secara langsung hanya Ovi dan Zelda, tapi semua orang berbalik setelah mendengar dari mulut Kuni kalau pengobatan Steffi sudah selesai. Awalnya mereka mengira sudah selesai dan masih membutuhkan waktu bagi Steffi untuk benar-benar sembuh. Tapi saat mereka berbalik dan melihat kulit Steffi yang kembali mulus itu membuat mereka tak percaya. Bahkan bekas luka goresan yang dimiliki oleh Steffi sebelumnya juga hilang sehingga membuat mereka semua lebih terheran lagi. Apakah ini nyata Kun? Steffi kamu sudah bangun. Ucap Kinan yang pertama kali tersadar dari rasa terkejutnya. Baiklah Steffi, apa masih ada bagian tubuhmu yang sakit? Tanya Kuni pada Steffi. Steffi yang mendengar pertanyaan Kuni lalu diam sejenak dan merasakan seluruh anggota tubuhnya. Setelah dirasa tak ada yang sakit, Steffi menggeleng sekali sambil memikirkan kejadian yang menimpanya di mana dia ingat betul, saat dia sedang mengangkat telepon dari sang ayah. Tiba-tiba sebuah truk menghantamnya dari samping. Baiklah Kinan, tolong jaga Steffi. Aku masih ada urusan sebentar. Dan kalian jangan lupa, ini sudah waktunya bagi kalian untuk makan siang. Ucap Kuni lalu keluar dan bergegas menemui Eva di luar kamar. Apa ada perkembangan Eve? Tanya Kuni. Detail Kun. Aku sudah menemukan semua informasi yang kita butuhkan. Bahkan aku sudah meretas ponsel kedua pelaku dan menemukan jika kecelakaan ini memang direncanakan. Terang Eva yang sedikit mengejutkan Kuni. Karena dari awal Kuni juga sudah menduganya. Kamu dengarlah ini Kun. Ucap Eva lalu memutar rekaman percakapan yang dia ambil di salah satu riwayat panggilan teleponnya beberapa jam yang lalu. Sudah beres bos, sisanya tolong segera ditransfer ya. Mendengar ucapan mereka, Kun yakin jika ini benar-benar sebuah pembunuhan berencana.
Apa kamu sudah mengetahui informasi tentang keduanya, Af? Tanya Kuni lagi. Sudah, Kun. Keduanya adalah pembunuh bayaran yang terlatih. Sedang orang yang menyewa mereka adalah Stefan Broccoli dari keluarga Broccoli. Terang Eva yang sedikit membuat Kuni sedikit bingung apa hubungannya antara Steffi dan keluarga Broccoli itu. Tolong jelaskan lagi, Af. Apa masalahnya dan ada hubungan apa Steffi dengan mereka? Ucap Kuni. Semingguan yang lalu, putra keluarga Broccoli meninggal di apartemen milik Steffi. Mungkin ini yang menjadi dasar dendam keluarga Broccoli pada Steffi sehingga mereka menyewa pembunuh profesional untuk membunuh Steffi dengan berkedok kecelakaan, Kun. Bab 42. Dendam yang membawa derita. Mendengar penjelasan dari Eva, Kuni akhirnya sedikit mengerti jika ini adalah dendam kesumat keluarga Broccoli atas meninggalnya putra keluarga mereka. Tapi yang tidak bisa Kuni terima adalah tindakan balas dendam mereka. Karena bagi Kuni, putra mereka pantas mati karena sudah melakukan hal yang bisa menghancurkan hidup orang lain, tapi masih bisa bersikap arogan. Mungkin pemuda yang kamu maksud aku mengenalnya, Af, karena aku yang telah membunuhnya dengan melemparnya keluar dari balkon. Ucap Kuni singkat sambil menahan amarahnya. Sementara Eva terkejut. Rupanya pemuda yang mati di apartemen Steffi akibat dari ulah Kuni. Kenapa diam, Af? Di mana sekarang kedua bajingan itu? Ucap Kuni datar. Beri aku waktu beberapa menit, Kun. Ucap Eva lalu mencari kedua orang tersebut di Bandara Internasional Kota Purple. Karena sebelumnya dia mendengar dari riwayat panggilannya jika mereka disuruh pergi ke luar negeri. Ketemu, Kun. Mereka sedang berada di bandara. Tepatnya mereka baru saja memasuki toilet bandara, lihatlah. Ucap Eva sambil menunjukkan video CCTV yang mengarah ke arah toilet. Cepat cari gambar yang menggambarkan kondisi dalam toilet itu secepatnya, Af. Ucap Kuni lagi. Lalu beberapa detik kemudian, Eva menunjukkan kondisi toilet tersebut. Ini, Kun, gambarnya, ucap Eva singkat. Kuni lalu melihat dan membuka portal teleportasinya. Kemudian dia keluar dari bilik pintu kamar mandi dengan santainya. Sementara kedua sopir dan kernet itu hanya bersikap biasa karena mereka tak kenal dan tak mengetahui jika Kuni datang untuk mereka. Dengar, kawan, setelah kita di sana, kita bisa bermain dengan cewek-cewek cantik sepuasnya. Pokoknya kita hanya akan bersenang-senang saja. Apa kamu mengerti? Ucap sang sopir yang sangat mata keranjang itu. Sementara temannya hanya diam dan tak menanggapi ucapan rekannya yang selalu membicarakan wanita dan wanita terus. Wah, aku mendengar kata wanita-wanita cantik. Apa aku boleh bergabung? Ucap Kuni dengan senyum anehnya dan mampu membuat kedua bajingan itu terkejut. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Ucap pria tersebut. Nah itu, aku juga tidak mengenal kalian. Tapi kenapa kalian menabrak istriku secara sengaja? Ucap Kuni datar sambil mengaktifkan kekuatannya dan membuat kedua bajingan itu berdiri mematung dan tidak bisa bergerak. Kamu suami wanita itu. Ucap sopir sedikit terbata-bata. Tanpa basa-basi lagi, Kuni lalu melempar kedua bajingan itu mengarah ke dalam toilet dan mereka terlempar di dalam ruangan Eva dan itu sedikit mengejutkan kan Eva. Kun, kenapa dia kamu bawa pulang ke sini? Tanya Eva pada Kuni. Oh, aku hanya ingin tahu kondisi rumah keluarga Broccoli, Af. Aku akan membawa mereka juga. Terang Kuni. Sementara mereka berdua sangat terkejut saat mereka yang secara tiba-tiba sudah ada di ruangan yang berbeda. Apalagi saat mengingat jika mereka sebelumnya ada di toilet bandara. Ini, Kun, gambar rumah keluarga Broccoli. Ucap Eva sambil menunjukkan foto-foto rumah keluarga Broccoli. Yang mana kamar kepala keluarga Broccoli? Tanya Kuni lagi. Kalau itu aku tidak tahu, Kun. Ucap Eva karena dia memang tidak tahu. Mendengar ucapan Eva, Kuni hanya berspekulasi sendiri dan langsung membuka portal teleportasinya dan menuju kamar yang menurutnya cocok bagi kepala keluarga Broccoli. Sementara kedua bajingan tersebut malah semakin terkejut saat pintu itu muncul lagi. Firasat mereka mengatakan jika ini tidak akan berakhir baik bagi keduanya. Dengar kalian, untuk sekarang kalian mungkin masih aman. Tapi tidak untuk selanjutnya. Teriak Kuni pada kedua bajingan itu lalu melempar keduanya masuk ke dalam pintu teleportasinya. Braak. Braak. Suara keduanya membentur dinding rumah keluarga Broccoli dan itu mengejutkan kepala keluarga Broccoli yang sedang menulis di meja kerjanya. Kalian. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian Stefan Broccoli? Tanpa aku bertanya pun kamu sudah pasti mengenal mereka. Ucap Kuni yang tiba-tiba masuk dan memotong ucapan Stefan. Siapa kamu? Ucap Stefan sedikit gagap. Siapa aku? Atau anakmu boleh menindas istriku Steffi? Sehingga kamu tidak rela saat dia mati dan kamu menyewa kedua bajingan ini untuk membunuh istriku. Ucap Kuni santai sambil memainkan beberapa miniatur kapal yang sangat indah di tangannya. Jangan sentuh itu. Dan kamu pergilah. Aku tidak mengenalmu. Ucap Stefan arogan dan benar-benar melupakan wajah Kuni. Baiklah jika kamu melupakannya. Kamu, cepat ceritakan padanya. Ucap Kuni singkat sambil menunjuk orang yang berperan sebagai sopir itu. Tuan. Aku tidak mengenalnya, Tuan. Dari sopir itu. Mendengar ucapan sopir yang bisa dibilang sangat bodoh itu, tanpa basa-basi lagi, Kuni lalu menghampirinya dan mencabut tangan kanan sopir tersebut dengan begitu mudahnya. Kak, teriak sopir tersebut keras sekali dan itu membuat Kernet dan Stefan bergidik ngeri. Kamu, cepat ceritakan.
Apa yang kamu lakukan? Ucap Kuni sambil menunjuk orang yang berperan sebagai kernet itu. Tuan. Aku. Aku. Kak. Teriaknya karena Kuni juga mengerti jika dia tak mau bicara juga. Lagian, untuk apa sebuah bukti bagi Kuni? Karena selama ini, Kuni tidak pernah menunjukkan bukti pada siapapun. Jika dia bersalah, maka Kuni hanya perlu membunuhnya dan itu yang harus dia lakukan sekarang. Dengar Stefan Broccoli, aku adalah Bayi Kuni Mirza, kepala keluarga Mirza. Apa kamu sudah mengingatku sekarang? Ucap Kuni sambil berjalan pelan ke arah Stefan. Sementara Stefan tertegun untuk beberapa saat lalu dia berlutut saat mengingat keluarga Mirza. Keluarga misterius yang menggemparkan kota Purple ini. Ampun Tuan Mirza. Saya tidak tahu kalau itu adalah Anda. Jika saya tahu itu adalah Anda, saya tidak akan berani mengusik keluarga Anda. Ucap Stefan sambil berlutut dan membungkuk untuk meminta pengampunan dari Kuni. Oh jadi maksudmu, jika itu bukan aku, maka kamu boleh mengusiknya Stefan. Teriak Kuni lalu menendang Stefan. Akik berak teriak Stefan saat mengalami kesakitan karena tendangan Kuni dan tubuhnya yang membentur dinding kamarnya. Stefan Broccoli, ini akibatnya jika kamu menentangku. Terlebih aku mengetahui jika kamu tidak datang di acara peresmian perusahaan Kinan Group sehingga keberadaan keluargamu tidak aku butuhkan. Ucap Kuni datar lalu menginjak kepala Stefan sampai pecah. Bau amis darah tergenang di mana-mana. Bahkan baju Kuni juga tak luput dari tempelan darah segar yang muncrat ke segala arah itu. Bab 43, Membentuk pengawal pribadi. Bau amis darah tergenang di mana-mana. Bahkan baju Kuni juga tak luput dari tempelan darah segar yang muncrat ke segala arah itu. Hanya saja, ini menjadi perkara mudah bagi Kuni karena sekali mengibaskan kekuatannya saja maka seluruh darah yang menempel pada pakaiannya dan juga kulitnya langsung hilang. Tak lupa, Kuni juga membunuh kedua bajingan yang ikut bersamanya. Setelah itu dia kembali ke rumahnya dengan perasaan puas sekali. Sesampainya di sana, Kuni dikejutkan oleh sikap semua orang yang tidak menyentuh makanan mereka. Hanya Steffi, Sauda, Dewi dan juga Eva yang makan dengan lahap dan itu membuat Kuni sedikit kasihan pada mereka yang teringat dengan kondisi Steffi yang menyedihkan itu. Hei Steffi, bukankah itu tidak adil? Mereka mengkhawatirkanmu, tapi kamu makan dengan lahap. Apa kamu sudah berdoa? Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan mereka. Kun, kamu sudah pulang? Ucap Kinan yang berada paling dekat dengan Kuni. Iya sayang, kenapa makananmu masih utuh? Apa kamu sedang diet sekarang? Goda Kuni pada Kinan dan itu mampu membuat semua wanita sedikit menahan tawanya. Kun, kamu jahat. Ucap Kinan lalu berdiri dan ingin pergi dari meja makan. Aits, mau kemana sayang? Lebih baik kita makan dulu. Ucap Kuni sambil menahan Kinan. Minggir Kun, aku tidak nafsu makan. Lebih baik aku pergi saja. Ucap Kinan pada Kuni. Baiklah, tapi sebelum kamu pergi, temani aku berdoa dulu. Ayo semuanya, saling bergandengan tangan dengan orang di samping kalian agar membentuk sebuah lingkaran. Ucap Kuni pada semua wanita yang ada di meja makan. Hei Eva, letakkan dulu sendokmu. Keluh Kuni pada Eva yang masih tetap makan. Iya, bawel. Keluh Eva yang jelas didengar dengan sangat jelas oleh Kuni. Baiklah, berdoa dimulai. Ucap Kuni lalu berpura-pura berdoa sambil mengaliri energi kehidupan pada mereka dan menghapus sifat jijik yang dimiliki oleh mereka terhadap sesuatu yang tidak biasa atau jarang sekali mereka lihat atau alami. Metode ini pernah Kuni lakukan saat di masa lalu bercinta dengan Kinan dan Kinan tanpa sengaja mengalami trauma. Tapi berkat bantuan Kuni, Kinan yang semula trauma langsung bersikap normal karena Kuni sedikit memanipulasi pikiran Kinan agar melupakan apa yang terjadi dan terbiasa dengan apa yang belum pernah dia lihat. Dirasa pengobatannya sudah selesai. Kuni lalu menyudahi acara doa bohong-bohongnya ini. Berdoa selesai. Sekarang mari kita makan. Ucap Kuni santai. Setelah mendengar suara Kuni, semua wanita langsung membuka matanya dan tanpa ada raut wajah trauma. Mereka langsung mengambil sendok dan lauk tanpa memikirkan apapun. Hal ini membuat Eva, Steffi, Dewi dan Zelda sedikit terkejut juga. Apalagi saat mengingat jika sebelum Kuni datang, mereka semua enggan sekali menyentuh makanan yang ada di hadapan mereka. Tapi sekarang, mereka makan dengan lahap. Bahkan kecepatan makan mereka sedikit lebih cepat dibandingkan Zelda. Kun, apa ini? Kenapa mereka makannya lahap sekali? Tanya Eva yang keheranan. Sudah, hentikan omong kosongmu. Jika kamu tidak makan dengan cepat, nanti kamu akan kehabisan. Ucap Kuni lalu melahap makanan yang ada di depannya. Sementara Eva sedikit tidak puas dengan jawaban Kuni. Tapi dia tak ingin berdebat lagi dengan Kuni sehingga dia meraih sendoknya dan makan lagi. Hamzeji, ternyata masakan Kinan enak juga. Sanjung Steffi pada Kinan. Mendengar pujian dari Steffi, Kinan hanya bersikap santai. Karena bagi Kinan, sanjungan Steffi sangat terlambat sekali. Apalagi dia sudah makan duluan tadi dan tidak menyanjungnya. Sehingga Kinan yakin jika Steffi hanya ingin basa-basi atau ingin mencari muka di hadapan Kuni. Tapi saat mengingat tragedi yang baru menimpanya, membuat Kinan memakluminya dan tak ingin memperpanjang masalah sepele ini. Iya benar. Kinan, apa kamu mau mengajariku?
Ucap Dewi yang sedikit mengejutkan Kuni. Melihat Dewi juga ikut menyanjung, membuat Kinan tak enak hati. Dia merasa jika dia tak pantas menerima pujian ini seorang diri karena dia saja baru diajari oleh Mela tadi. Tidak, kalian salah orang. Yang harusnya mendapat pujian kalian adalah Mela. Dia yang memasak dan aku hanya membantu dia saja. Terang Kinan sambil melihat pada Mela. Oh iya, aku terkejut Mela bisa memasak juga. Apa kamu mau mengajariku Mel? Ucap Sisel yang ingin nimbrung dalam obrolan basa-basi mereka. Tak berlangsung lama, hanya sebuah kata awal dari Steffi mampu membuat suasana menjadi cair. Bahkan sifat iri atau rasa berhak memiliki Kuni tidak mereka tunjukkan atau memang tidak mereka punyai karena setiap wanita yang dekat dengan Kuni memiliki situasi saling terikat yang beragam. Ada yang sudah disukai Kuni sejak kecil. Ada yang ingin balas budi dengan Kuni. Ada yang takut dengan Kuni. Bahkan ada yang merasa dirinya budak sehingga mereka tak punya niatan untuk memiliki Kuni seutuhnya. Yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Menunggu Kuni memilih mereka dan pada kesempatan yang langka itu akan mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hei Vela, nenekku ada di mana? Kenapa seharian ini aku tidak melihatnya? Tanya Kuni pada Vela karena Sisel, Vela dan Mela yang Kuni suruh menjaga neneknya. Karena tadi Sisel pergi ke perusahaannya, Mela ikut membantu Kinan memasak. Maka orang yang harusnya tahu keberadaan Nek Entis adalah Vela. Nenek ada di rumah sebelah Kun. Beliau ingin bersama Bibi Evita tadi. Terang Vela. Oh begitu, nanti aku akan ke sana. Ucap Kuni santai. Aku hampir saja lupa. Mohaan. Teriak Kuni pada Mohan dan Mohan langsung masuk. Sudah dari tadi Mohan ingin masuk. Tapi saat mengetahui jika Kuni pergi sehingga dia mengurungkan niatnya karena dia tak enak hati jika berkumpul, tapi tidak ada Kuni. Saya tuan ucap Mohan. Duduklah Mohan ucap Kuni lalu berbalik menghadap Eva. Eva, aku ingin setiap wanita yang ada di sini didampingi oleh 11 orang pengawal. Di mana untuk 1 orang sebagai kepala pengawal dan 10 lainnya sebagai anggota. Bagaimana menurutmu? Tanya Kuni pada Eva. Kuni yang bertanya pada Eva tapi semua wanita yang ada di sini merasa heboh. Kun, bukankah itu keterlaluan? Ucap Kinan yang menandakan jika dia tak setuju dengan usulan Kuni. Iya Kun, itu sangat berlebihan. Apa kamu ingin mengekang kami? Ucap Dewi yang sama tidak setujunya dengan Kinan. Bab 44, Tatapan Serigala Betina. Iya Kun, itu sangat berlebihan. Apa kamu ingin mengekang kami? Ucap Dewi yang sama tidak setujunya dengan Kinan. Dengar kalian, ini demi keamanan kalian sendiri. Apa kalian lupa dengan kejadian yang baru menimpa Steffi? Apa kalian ingin agar kejadian yang menimpa Steffi terjadi juga pada kalian? Selain itu, aku tidak bisa menjaga kalian setiap waktu. Apalagi nantinya tugas kalian akan sangat beresiko sehingga aku tidak ingin kalian terluka. Lebih baik kalian aku persiapkan dari awal agar keamanan kalian terlindungi. Apa kalian mengerti sekarang? Terang Kuni pada semua orang yang ada di meja makan. Hanya Stella dan Zauta yang tetap diam karena mereka benar-benar tak mengerti dengan apa yang sedang didiskusikan. Tapi beruntung ada Vania. Saat Kuni sedang berdebat dengan Kinan dan Dewi, Vania menjelaskan pada Stella dan Zauta perihal tentang pengawal yang diutarakan oleh Kuni. Hanya saja, Stella dan Zauta bersikap biasa dan tak ambil pusing karena mereka sudah terbiasa dengan adanya pengawal di samping mereka. Pokoknya, syarat mutlak menjadi Nyonya Mirza adalah dengan didampingi pengawal. Jika ada yang tak setuju dengan syaratku maka kalian boleh pergi. Tapi pergi dari negara ini. Terang Kuni yang kali ini sedikit keras. Mengingat betapa riskan dan bahayanya dunia ini membuat Kuni harus ketat untuk melindungi semua bidadarinya. Kuni tak ingin tragedi di masa lalu terulang kembali karena dia tak ingin kehilangan mereka lagi. Hei Kun, setelah kamu. Ucapan Kinan terhenti karena dia takut menumbuhkan rasa kecemburuan di antara wanita yang lainnya karena Kinan tahu mungkin hanya dirinya saja yang sudah ditiduri oleh Kuni. Dengar Sayan, semua ini aku lakukan demi kebaikan kalian. Aku tidak memata-matai kalian. Kalian bebas pergi kemanapun yang kalian mau tapi harus dengan pengawal. Keselamatan kalian nomor 1 bagiku sehingga aku dengan terpaksa mengusulkan hal semacam ini. Terang Kuni pada semua wanita yang hadir. Tapi Kun, jika aku tidak setuju bagaimana? Ucap Kinan lagi. Untuk sementara, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak akan sanggup jika kamu kenapa-napa Kinan. Memangnya kenapa kamu tidak setuju Kinan? Apa alasanmu? Tanya Kuni mencoba memahami Kinan. Aku. Ucapan Kinan terhenti karena dia tak mempunyai alasan yang tepat. Hanya saja, dia memang tidak suka diikuti. Sehingga dia sedikit menentang keputusan Kuni mengenai pengawal yang harus menemaninya kemana saja. Keputusanku sudah bulat. Di sini, hanya Ovi yang tidak ditemani pengawal. Untuk yang lainnya harus. Ucap Kuni tegas. Kali ini keputusan Kuni untuk melindungi para bidadarinya tidak main-main lagi. Jika dulu dia sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Tapi kali ini Kuni memberi aturan ketat demi keamanan semuanya. Mohan, tolong kamu atur dan pilih kandidat yang menurutmu terbaik. Aku ingin mereka mengawal setiap 8 jam sekali. Jadi siapkan semua yang dibutuhkan. Dan lagi, semua yang terpilih menjadi pengawal akan mendapat gaji 2 kali lipat. Apa kamu sudah mengerti? Terang Kuni pada Mohan. Siap laksanakan tuan. Ucap Mohan tegas.
Dan kamu Eva, aku ingin berbicara sesuatu padamu. Empat-empat dan hanya berdua saja. Ucap Kuni pada Eva. Baiklah Kun, ikutlah ke ruanganku. Ucap Eva singkat. Kemudian mereka berjalan ke arah ruangan Eva. Tapi, sebelum Kuni memasuki ruangan Eva, sebuah suara memanggil Kuni dan menghentikan langkahnya. Kun, ucap Zelda sambil berlari menuju Kuni. Ada apa Zelda? Tanya Kuni ramah. Kun, aku minta maaf Kun. Aku tidak tahu kalau. Sudah, lupakanlah. Aku tidak pernah menganggap serius semua perkataan wanita yang ada di sini, termasuk kamu. Karena aku tahu, tidak ada wanita yang waras di sini sehingga aku tak pernah ambil pusing memikirkan perkataan kalian. Ucap Kuni sambil tersenyum menggoda Zelda. Mendengar ucapan Kuni, Zelda sepertinya ingin marah. Tapi niat itu dia urungkan saat mendengar suara tawa Stella dan Vania yang tak bisa menahan tawanya akibat dari ucapan Kuni. Aku janji Kun, aku tidak akan berpikiran negatif lagi tentangmu. Ucap Zelda terhenti karena dia langsung mencium mulut Kuni dan itu sangat mengejutkan semua wanita yang melihatnya. Hanya Vania yang berpikir jika dia harus bisa seagresif Zelda karena kemarin kesempatannya sangat banyak tapi tidak pernah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Vania. Hanya beberapa detik saja, Zelda melepas ciumannya. Lalu tanpa berkata-kata lagi, dia langsung berlari ke arah kamarnya di lantai atas. Sementara Kuni langsung berbalik saat mengetahui tatapan serigala betina sedang menatapnya dengan raut wajah kecemburuan. Setelah masuk, Kuni berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan Zelda karena dia tahu, Zelda adalah gadis yang sangat baik. Kun, teriak Eva saat melihat Kuni masuk dalam keadaan melamun. Iya ada apa? Ucap Kuni sedikit linglung. Ada apa? Keluar dari sini kalau keperluanmu tidak jeti. Ucap Eva yang sedikit kebingungan dengan tingkah Kuni. Maaf tadi ada gangguan kecil. Ucap Kuni sambil tersenyum pada Eva. Cepat katakanlah. Kamu ada hal penting apa? Tanya Eva sambil memainkan laptopnya. Begini, aku ingin mengumpulkan pilar Kinan Group sekarang juga. Aku ingin memberi pelajaran pada mereka semua. Cepat atur jadwalnya. Ucap Kuni sambil menahan amarah dan itu jelas terlihat oleh Eva. Meskipun begitu, Eva kaget saat mendengar jika Kuni ingin memberi pelajaran. Pelajaran seperti apa yang Kuni maksud batin Eva? Hei Kun, bicara yang jelas. Aku tidak mengerti maksudmu. Tanya Eva lagi. Pokoknya kumpulkan dulu mereka. Itu tugasmu sekarang. Untuk masalah pelajaran, biar aku yang bertindak. Terang Kuni lagi pada Eva. Terserahlah, yang penting jangan sampai mereka dibunuh saja. Celetuk Eva lalu mengirim sebuah pesan pada mereka berlima. Baiklah ayo kita berangkat. Ucap Kuni setelah tahu jika Eva sudah mengirim pesan pada mereka. Hei, bukan sekarang. Tapi nanti pas makan malam. Aku sudah membuat jadwalnya di hotel ke 10 jam 7 malam. Kenapa harus buru-buru Kun? Terang Eva pada Kuni. Sementara Kuni hanya bisa pasrah. Dia juga lupa memberikan waktunya sekalian pada Eva. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku punya permintaan lainnya lagi. Ucap Kuni lalu mencari tempat duduk yang enjoy buatnya. Dengar kamu bisa tahu posisiku melalui jejak digital handphoneku kan? Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Eva. Ebi 45 hadiah kecil untuk Eva. Aku ingin kamu membuat gelang pelacak untuk mereka. Kalau bisa yang ada sistem kameranya juga seperti kamera pada mobil. Jadi selain aku tahu posisi mereka, aku juga tahu keadaan gambar di depan mereka. Terang Kuni pada Eva. Mendengar permintaan biasa-biasa saja dari Kuni, membuat Eva tidak terkejut sama sekali. Hanya saja, hati Eva sedikit keberatan karena secara tidak langsung Kuni mengekang kehidupan wanita-wanita ini. Menurutku itu sudah berlebihan Kun. Bukankah hanya menempatkan beberapa pengawal untuk mereka sudah cukup? Terang Eva mengutarakan pendapatnya. Aku heran, kenapa hal semacam ini menurutmu berlebihan? Tujuanku bukan untuk mengekang mereka tapi untuk mengetahui letak posisi mereka jika dalam bahaya. Terang Kuni. Lalu, tujuanmu apa dengan harus ada kamera di gelang mereka? Bukankah itu tandanya kamu tidak percaya pada mereka, sehingga kamu melakukan berbagai cara untuk mengekang mereka Kun? Ucap Eva lagi yang kali ini lebih pedas kritikannya. Mendengar ucapan Eva, Kuni hanya bertepuk jidat saja. Kuni kira Eva sangatlah cerdas. Tapi argumen Kuni mengenai Eva sekarang harus dimulai lagi dari nol. Tanpa basa-basi lagi, Kuni lalu mengeluarkan portal teleportasinya dan langsung membuktikan pada Eva jika niatnya tidak seperti yang dipikirkan oleh Eva. Dengar bukankah kamu tahu pintu apa ini? Ucap Kuni sambil menunjuk portal teleportasinya. Bukankah ini portal teleportasimu Kun? Ucap Eva santai. Menurutmu, apa aku bisa pergi kemana saja melalui pintu ini? Tanya Kuni pada Eva. Tanpa berbicara, Eva hanya mengangguk pelan karena dia sudah tahu sebelumnya kalau Kuni bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Tidak tidak. Aku tidak bisa pergi ke tempat yang aku sendiri belum pernah ke sana. Itu sebabnya saat aku pergi ke toilet bandara, aku meminta gambar toiletnya. Begitupun saat aku ke rumah keluarga Broccoli. Bukankah aku juga minta gambar rumah mereka? Apa kamu sudah paham sekarang? Terang Kuni dengan jelas, berharap Eva mengerti sekarang.
Mendengar penjelasan Kuni, Eva sedikit terkejut. Itu tandanya Kuni butuh objek gambarnya untuk bisa pergi ke tempat yang ingin Kuni tuju. Maksudmu, kamu tidak bisa pergi ke tempat asing, seperti pulau di tengah laut, Kun? Tanya Eva lagi. Selama ada objek gambarnya, aku bisa ke sana. Bahkan luar angkasa pun aku bisa. Ucap Kuni santai dan itu membuat mata Eva berbinar. Apa yang kamu katakan, Kun? Apa kamu yakin soal luar angkasa yang kamu maksud? Ucap Eva mencoba menggoda Kuni. Aku yakin, Af. Ucap Kuni lagi. Kalau begitu, bawa aku ke sana, Kun. Aku ingin melihatnya secara langsung, Kun. Ucap Eva sangat riang sekali. Sementara Kuni sedang berpikir, sepertinya ada yang salah tentang pembahasan ini. Tunggu, F, apa ini? Aku meminta gelang keamanan untuk mereka dan kamu berbicara tentang luar angkasa. Lupakan itu dan cepat bikinkan gelang seperti yang aku minta. Ucap Kuni sedikit kesal dengan Eva. Baiklah, Kun, aku akan membuat gelang sesuai permintaanmu, asal. Ucapan Eva sengaja berhenti karena dia sedang menatap Kuni sambil senyum-senyum sendiri. Akan aku kabulkan. Semua keinginanmu akan terkabulkan, asal kamu selesaikan tugas yang aku minta secepatnya. Dengan begitu mereka tidak butuh pengawal yang banyak. Dan aku juga ingin agar pengawal yang menemani mereka juga memiliki gelang yang sama. Sehingga aku juga bisa mengetahui kondisi dan situasi yang mereka hadapi secara bersamaan. Terang Kuni pada Eva. Kalau begitu, gelang Kinan dan yang lainnya harus berbeda dengan milik pengawalnya agar mereka tidak dianggap kaplo oleh kebanyakan orang yang melihat. Apa benar begitu, Kun? Tanya Eva lagi. Hems, mungkin saja benar. Tapi aku ingin gelang yang mereka pakai memiliki desain serta bahan-bahan terbaik. Dan untuk pengawalnya, cukup buatkan dari emas 24 karat. Meskipun mereka hanya pengawal, tapi jangan lupakan kalau mereka adalah pengawal keluarga Mirza. Apa kamu mengerti, Af? Tanya Kuni lagi. Hems, baiklah, Kun. Akan aku buat sesuai keinginanmu. Ucap Eva penuh percaya diri. Satu lagi, Af, aku ingin sinyal pelacak setiap orang berbeda-beda. Selain itu, semua pelacaknya harus tersambung di HP-ku. Dan lagi, setiap gelang harus diberikan tombol darurat. Jika mereka merasa terancam, mereka harus menekan tombol dan sinyal mereka akan langsung keluar di ponselku. Dan lagi terus, Kun. Kamu bilang satu lagi tapi terus-menerus sampai 3 kali bahkan mau keempat kalinya. Keluh Eva karena permintaan Kuni sangatlah rumit. Ini janji yang terakhir, F. Kalau gelang mereka tidak boleh lepas dari lengan mereka. Jika lepas dari lengan mereka, maka sinyal darurat mereka akan secara otomatis menyala dan langsung tersambung di ponselku. Tapi untuk para pengawal, fiturnya cukup pelacak, tombol darurat dan kamera saja. Untuk fitur lepasnya tidak masalah karena nantinya mereka akan melepas gelangnya kalau tidak sedang bertugas. Apa kamu sudah paham, F? Tanya Kuni dengan senyumannya. Sudah, ucap Eva singkat dengan malas-malasan. Baiklah, F, untuk menyemangatimu. Aku akan memperlihatkan keindahan luar angkasanya meskipun hanya sebentar. Ucap Kuni lalu membuka portal teleportasinya. Ingat, F, hanya sebentar karena kamu tidak bisa bernafas di sana. Terang Kuni lagi. Meskipun sedikit senang, tapi Eva bersikap biasa karena dia teringat kejadian terakhir kalinya saat Kuni dengan jahilnya membuka pintu teleportasinya ke kutub selatan. Ambil nafas, dan masuklah. Ucap Kuni sambil menuntun Eva. Sementara Eva memasukkan tangannya terlebih dahulu dan merasakan jika ini bukan di salju. Kemudian wajahnya masuk secara perlahan dan terkejut saat melihat ruang hitam dengan pernak-pernik putih yang sangat indah. Eva yang bisa melihat bintang secara langsung hanya bisa tersenyum sambil memandangi kejauhan. Tanpa dia sadari jika dirinya keluar dari pintu teleportasi, maka dia akan berdiri di sebuah bintang. Kurang dari 1 menit. Eva sudah tak bisa menahan nafasnya. Meskipun begitu, dia sempat menitikan air matanya tadi dan air matanya itu bukan jatuh ke bawah tapi malah melayang ke atas dan itu membuat Eva yakin jika dirinya tadi benar-benar ada di luar angkasa. Kun, terima kasih ya. Terima kasih atas hadiah yang sangat luar biasa ini. Ucap Eva sambil mengusap matanya yang berkaca-kaca itu karena terlalu bahagia. Bab 46. Menikmati tubuh Zelda. Simpan terima kasihmu, Af. Setelah tugasmu selesai, kita semua akan piknik di sana. Bagaimana menurutmu? Ucap Kuni antusias sekali. Apa? Apa kamu serius, Kun? Tanya Eva bersemangat sekali. Aku, tentu saja serius. Apa menurutmu aku suka bercanda, Af? Ucap Kuni pada Eva. Baiklah, Kun. Aku akan melaksanakan tugasmu itu. Ucap Eva lalu memainkan laptopnya lagi. Sementara Kuni langsung membuka portal teleportasinya menuju kamar Zelda. Kuni tahu jika Zelda sedang berada di dalam kamarnya sendirian karena Stella dan Vanya sedang berbicara di meja makan. Eva, untuk keperluan Vanya. Apa kamu sudah mencari dokter lemak terbaik untuknya? Ucap Kuni pada Eva. Sudah, Kun. Seminggu lagi Vanya akan bertemu dengannya. Ucap Eva singkat lalu Kuni memasuki portal teleportasinya. Setelah masuk, Kuni mendapati Zelda sedang melamun dan itu membuatnya sedikit bingung karena tadi Zelda sangat bahagia saat menciumnya. Ada apa sayang? Sapa Kuni sambil memeluk Zelda dari belakang. Kakun, ucap Zelda gagap sekali karena dia sangat terkejut dengan kedatangan Kuni yang tiba-tiba itu. Kenapa kamu melamun sayang?
Apa ada hal yang mengganggumu? Tanya Kuni lagi. Tidak Kun, ucap Sauda masih tetap tergagap. Melihat Sauda resah, Kuni lalu membalikkan tubuh Sauda. Tanpa basa-basi lagi, Kuni mencium bibir Sauda dan itu mampu membuat mata Sauda terbuka lebar-lebar karena dia sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kuni padanya. Hanya saja, Sauda tetap diam karena dia tahu. Dia tak punya hak atas dirinya jika itu mengenai Kuni. Setelah beberapa saat, Kuni melepas ciumannya karena dia takut. Dia takut hasratnya tidak akan tuntas karena dia masih punya beberapa urusan lagi. Seperti menemui sang nenek dan pergi ke rumah Kinan. Dengar Sauda. Mulai sekarang, kamu yang akan menjadi tameng bagi semua orang. Kamu yang akan menjaga dan melindungi wanita-wanita ini. Jadi aku berharap untuk kedepannya. Posisikan dirimu sebagai salah satu istriku. Kamu dan mereka itu sama Sauda. Tidak ada yang membedakan antara dirimu dan mereka. Jadi aku mohon padamu. Bersikaplah biasa karena aku juga menyukaimu seperti aku menyukai mereka. Terang Kuni lagi lalu mencium bibir Sauda kembali. Kali ini, Kuni menciumnya dengan penuh perasaan. Dia tahu jika Sauda juga menginginkannya. Tapi apalah dah jika waktunya yang tidak bersahabat sehingga Kuni hanya bisa memberi bukti sebuah ciuman padanya. Sebuah ciuman biasa bagi Kuni, tapi sangat menggairahkan buat Sauda. Baru 1 menit Kuni menikmati bibir wangi milik Sauda. Sauda sudah menimbulkan hasrat di hatinya dan itu disadari oleh Kuni. Hal inilah yang meruntuhkan tekad Kuni di mana dia yang awalnya hanya ingin memberikan perasaan cintanya. Tapi Sauda malah memintanya lebih dari hanya sekedar perasaan. Sebuah ciuman biasa yang berubah menjadi ciuman intens. Membuat Kuni tanpa sadar terus mencumbui Sauda dan membuat Sauda seperti melayang. Sauda tak tahu kenapa gejolaknya sangat memuncak, tapi satu yang dia inginkan. Dia ingin gejolak ini tuntas sehingga dengan sedikit liar, Sauda melumat habis bibir Kuni dengan dibarengi oleh kenakalan jari jemarinya yang menyusuri setiap inci dada bidang Kuni sampai ke bawah perut Kuni. Bahkan karena sudah tak tahannya, tanpa berlama-lama lagi, Sauda membuka resleting celana Kuni dan mengelus-melus tonggak Kuni yang masih terbalut satu kain lagi. Kuun, desa Sauda saat melihat tonggak Kuni dari balik celananya. Sementara Kuni menyibak baju Sauda dan mendapati gunung kembar kencang yang berada tepat di depannya. Meskipun tidak sebesar milik Stella, tapi gunung yang kencang itu sudah bisa membuat Kuni penasaran. Mungkin karena Sauda adalah wanita aktif di bidang pertempuran sehingga gunungnya sangat kencang dan kecil. Tidak seperti milik Kinan dan lainnya yang besar dan menggantung itu. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu membenamkan wajahnya dan menjulurkan lidahnya untuk menikmat gunung Sauda yang membuat Sauda meringis kegelian. Rasa yang tidak pernah dia rasakan. Akhirnya bisa dirasakannya akibat dari permainan Kuni yang sedikit liar menurutnya. Apalagi Sauda tak pernah melihat film Blue sehingga dia sangat terkejut saat Kuni dengan nafsunya menciumi dan menjilati gunungnya. Sebuah sensasi yang membuat Sauda sedikit lupa akan kenyataan saat Kuni dengan lihainya membuatnya melayang dengan hasrat yang menggebu-gebu di hatinya. Oh Kuun, kacau Sauda saat Kuni masih memainkan gunung kembarnya. Apa kamu menikmatinya Sauda, ucap Kuni sesaat setelah menghentikan aktivitasnya dan melihat wajah sayu Sauda. Masih dengan wajah penuh nafsunya, Sauda lalu mengulum bibir Kuni dengan sedikit liarnya yang membuat Kuni mengerti jika Sauda sudah berada di batas hasratnya. Tanpa berlama-lama lagi, kedua insan yang sedang dimabuk asmara itu hanya bisa saling mencumbu dan juga saling bertukar saliva. Hasrat yang telah memuncak di antara keduanya membuat Kuni sudah tak sabar lagi. Tanpa basa-basi, Kuni lalu mendorong Sauda hingga jatuh telentang di kasur. Lalu dengan anggunnya, Kuni melepas semua pakaiannya, dan lalu menaiki tubuh Sauda sambil tangannya melepas semua pakaian Sauda. Nampak jelas rasa terkejut di wajah Sauda saat baru pertama kali ini dia melihat tonggak seorang laki-laki. Apalagi saat melihat tonggak sebesar milik Kuni membuat Sauda sedikit ngeri, karena dia tahu ukuran normal tonggak seorang laki-laki di kisaran 10-17 cm dan tergantung dari negaranya. Tapi saat melihat tonggak Kuni, dia yakin jika ukurannya lebih dari 17 cm. Dengan jantung yang berdetak lebih kencang lagi, Sauda yang sangat penasaran itu lalu meraih dan memegang tonggak Kuni. Ini, kenyal Kun, ucap Sauda sambil tersenyum penuh nafsunya. Sementara Kuni hanya tersenyum lalu menidurkan Sauda lagi. Kemudian dia membuka paha Sauda lebar-lebar dan membenamkan wajahnya di antara kedua paha Sauda dan itu membuat Sauda langsung terkejut karena sensasinya lebih nikmat lagi. Oh Kun, desa Sauda saat lidah Kuni menyapu dinding mahkotanya. Bahkan sensasi itu jauh lebih nikmat saat sesekali lidah Kuni masuk dan menjilati bagian klitorisnya. Ouch ya Kun, terus. Racau Sauda saat dia menerima servis yang begitu memuaskan baginya. Sensasi yang baru pertama kali dirasakannya sangatlah nikmat sekali sehingga Sauda menekan kepala Kuni lebih kuat lagi. Bab 47. Kepuasan Sauda. Sensasi yang baru pertama kali dirasakannya sangatlah nikmat sekali sehingga Sauda menekan kepala Kuni lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Bahkan dengan sengaja Sauda menahan kepala Kuni agar tidak cepat berhenti. Iya sayang, terus sayang, Desah Sauda sangat menjiwai sekali. Sementara Kuni, tonggaknya sudah tak mampu menahan lagi. Di samping itu, dia tak ingin Sauda klimaks dengan cara biasanya karena dia tahu. Setelah klimaks pertama, dinding mahkotanya akan lebih sempit lagi, dan itu akan menambah rasa sakitnya saat melakukan penetrasi ke dalam mahkota Sauda. Kemudian, Kuni mendongak.
lalu merangkak menaiki tubuh Zelda dengan pelan sambil memandangi tubuh kekar dengan kulit kencang milik Zelda. Dengar Zelda, nikmatilah ini. Ucap Kuni sambil menggosok-gosokkan tonggaknya ke mahkota Zelda. Dengan naluriah predator penakluk wanitanya. Kuni yang tahu kapan saatnya untuk makan atau tidak. Dia lalu menciumi bibir mereka milik Zelda sambil memposisikan tonggaknya berada di tengah-tengah dan sejajar dengan mahkota Zelda. M, 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 desah Zelda yang sudah sangat bernafsu itu. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni yang sedang mencumui Zelda itu lantas memasukkan tonggaknya sedikit demi sedikit. Karena sebelumnya sudah diservis oleh Kuni, saat Kuni memasukkan tonggaknya tidak mendapat halangan yang berarti. Hanya saja, baru 2 centi tonggak Kuni masuk, mata Zelda langsung terbelalak lebar. Ini pertama kalinya seseorang memasukkan tonggaknya ke mahkotanya dan itu mampu membuat Zelda terkejut. Apalagi saat mengingat ukuran tonggak Kuni, membuat Zelda sedikit menahan rasa nyeri. Kun, ucap Zelda dengan wajah yang menahan rasa sakit. Sementara Kuni hanya tersenyum, lalu mengulum dan mencumbui bibir Zelda untuk mengalihkan pikirannya agar rasa sakitnya tidak terlalu terasa. Oh Kun, ucap Zelda saat Kuni berhasil merobek selaput darahnya. Apakah sakit Sayan? Ucap Kuni santai. Ucap Zelda lirih sambil mengangguk. Jangan khawatir, setelah ini, kamu akan mendapat kebahagiaan dengan sensasi yang jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Bisik Kuni lalu mencumbui Zelda lagi. Kali ini, Kuni bermain dengan sangat santai. Meskipun dia tahu ini masih siang hari. Tapi tempatnya yang ada di lantai atas serta tidak ada orang di sekitar membuat Kuni bisa leluasa bermain dengan Zelda. Itu terbukti dari pemanasannya saja sudah lebih dari 30 menit dan Kuni tidak mendapat gangguan yang berarti. Desah Zelda saat hasratnya kembali memuncak. Mendengar desahan Zelda, Kuni lalu menggerakkan tonggaknya maju mundur. Awalnya masih sedikit terdengar desahan kesakitan dari Zelda, tapi lama-kelamaan, desah menahan nyeri itu berubah menjadi desahan syahdu dan merdu yang membuat Kuni yakin jika Zelda sudah merasakan kenikmatan yang selalu dirasakan oleh insan yang bercinta dengan lawan jenis mereka. Oh iya Kun. Iya Sayan. Racau Zelda saat dia benar-benar merasakan sensasi yang sangat luar biasa itu. Apakah masih sakit Sayan? Tanya Kuni sambil memaju mundurkan tonggaknya. Tidak Kun. Terus Kun. Enak Kun. Racau Zelda yang membuat Kuni semakin bersemangat. Mendengar racauan serta desahan Zelda yang tergolong menikmati sekali itu, membuat Kuni menaikkan temponya. Dia ingin memberikan kenikmatan lainnya saat Zelda bisa merasakan klimaks untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kun. Desah Zelda saat merasakan kecepatan yang Kuni tunjukkan dan itu mampu memberikan kenikmatan yang jauh lebih nikmat lagi. Oh Ais, Kun Ais, loh. Desah Zelda terus-menerus yang membuat Kuni semakin bernafsu padanya. Semakin lama, Kuni menaikkan temponya dan Zelda semakin menggenggam dengan erat spray yang dipegangnya karena rasanya sangat nikmat sekali. Oh, Kun. His. Desah Zelda panjang saat tusukan-tusukan Kuni membuatnya tak mampu menahan pipisnya. Suara nafas Zelda yang dipadukan oleh desahan kenikmatannya. Sementara Kuni yang mendengar desahan Zelda langsung menghentikan aktivitasnya sambil memperhatikan wajah Zelda yang penuh dengan peluh keringat-keringat kepuasan yang baru pertama kali ini dirasakannya. Setelah nafasnya teratur, Zelda melihat mahkotanya dan menemukan ada bercak darah. Hanya saja, saat dirinya mencari air kemihnya malah tidak menemukannya dan membuatnya sedikit bingung. Apa yang kamu cari Sayan? Apa kamu siap untuk ronde selanjutnya? Ucap Kuni dengan senyum jahatnya. Sementara Zelda sedikit terkejut karena sudah dari tadi dia melayani Kuni. Tapi Kuni malah menantangnya untuk melanjutkan permainannya. Baiklah Kun, sesuai dengan keinginanmu. Ucap Zelda lalu berbaring lagi. Melihat Zelda berbaring, Kuni malah menarik Zelda agar berdiri karena Kuni ingin melakukan hal yang lain bersama Zelda. Kun, ucap Zelda yang masih kebingungan dengan tindakan Kuni. Kita akan melakukannya dengan cara berbeda Sayan. Tapi pertama-tama kita harus bersihkan dulu milikmu ini. Ucap Kuni sambil menyentuh mahkota Zelda dengan sengaja. Melihat tangan Kuni yang agresif sekali, membuat Zelda hanya tersenyum nakal. Entah apa yang terjadi, tapi saat bercinta dengan Kuni, Zelda seperti memiliki sisi liar yang selama ini terpendam jauh di dalam lubuk hatinya. Apa kamu bisa berjalan Sayan? Tanya Kuni saat melihat raut wajah Zelda yang kembali menahan rasa sakit dengan sedikit menjentit itu. Zelda hanya mengangguk lalu berjalan ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Kuni yang kasihan lalu sedikit memapah Zelda sambil memberinya aliran energi kehidupan yang dimilikinya sehingga rasa sakit yang dialami Zelda berangsur-angsur pulih dan itu membuat Zelda tak merasakan rasa nyeri lagi. Kemudian mereka masuk untuk membersihkan sisa-sisa sperma dan darah yang ada di sekitar mahkota Zelda. Kun, apakah Stella juga mengalami hal yang sama seperti apa yang aku rasakan ini? Tanya Zelda penasaran. Maksud kamu, mengalami hal yang sama seperti apa Zelda? Ucap Kuni sambil memeluk Zelda dari belakang dan memainkan gunung kembar Zelda. Maksudku mengenai apa yang mereka rasakan.
Apakah mereka merasakan apa yang aku rasakan ini, Kun? Tanya Sauda lagi. Mendengar ucapan Sauda, Kuni hanya tersenyum. Dia tak tahu apa yang ada di pikiran Sauda. Tapi Kuni yakin jika Sauda akan menyadarinya cepat atau lambat kalau siapapun yang bercinta dengannya akan merasakan kepuasan yang tak akan pernah mereka dapatkan dari laki-laki manapun di dunia ini. Bab 48. Klimaks bersama. Apakah mereka merasakan apa yang aku rasakan ini, Kun? Tanya Sauda lagi pada Kuni. Apa yang kamu katakan, Sayan? Aku pastikan mereka mendapat perasaan yang sama, yaitu rasa puas dan rasa nikmat yang sama. Terang Kuni lalu mencumbuhi Sauda kembali. Kali ini Kuni mencumbuhinya dengan penuh intens, yang mana hanya dalam sekejap, hasrat yang dimiliki oleh Sauda kembali memuncak, begitu juga Kuni sehingga mereka kembali melayang. Karena sudah sama-sama berada di puncak, Kuni mengambil inisiatif untuk duduk di kloset sambil menepuk pahanya seolah-olah mengatakan pada Zelda agar berada di pangkuannya. Tanpa berlama-lama lagi, Sauda lalu mengikuti arahan Kuni. Tentu saja dengan posisi yang sangat menguntungkan bagi Kuni. Selain tonggaknya yang menghujam mahkota Zelda, gunung kembar dan mulut Sauda juga bisa dimainkan oleh Kuni dengan leluasa. Asash, desa Sauda untuk pertama kalinya pesap saat tonggak Kuni kembali memasuki mahkotanya. Mendengar reaksi Sauda, Kuni dengan santainya malah memainkan gunung kembar milik Sauda dan membuat Sauda makin keenakan saja. Aku desa Sauda saat Kuni dengan lihainya memainkan gunung kembarnya dengan lidahnya. Permainan semakin intens tak kalah Sauda, yang sudah pernah merasakan klimaks tadi. Sekarang rasa itu sudah muncul lagi dan membuat Sauda makin bersemangat menaik turunkan pinggulnya agar bisa merasakan klimaks untuk kedua kalinya. Oh Kun, desa Sauda yang sudah ingin mencapai klimaks sehingga dia dengan liarnya langsung menyosor bibir Kuni. Sementara Kuni yang paham arti dari tindakan Sauda langsung membantu Sauda dengan menaikkan tempo yang Sauda buat dengan cara mengangkat pinggul Sauda agar ritmenya lebih cepat lagi. Ashakf. Suara desa Sauda menggema di kamar mandinya saat hasratnya sudah memuncak lagi. Terus Sayan. Racau Sauda. Oh iya sayaan. Ashasku esyaka. Desah panjang Sauda saat dirinya tak mampu menahan gelora di hatinya. Dengan desah panjangnya, Sauda telah mencapai klimaks keduanya dan itu membuat Kuni senang. Masih dengan nafas tersengalnya, Sauda lalu memeluk Kuni sangat erat sekali sambil merasakan sisa-sisa kenikmatannya. Di mana untuk pertama kalinya, dia merasakan kenikmatan surga dunia yang membuatnya benar-benar puas sekali. Tanpa dia sadari jika permainan Kuni belumlah selesai. Bagaimana Sayan? Apa kamu puas sekarang? Ucap Kuni sambil memandangi wajah Sauda yang sayu itu. Mendengar pertanyaan Kuni, Sauda hanya tersenyum. Dia tak tahu jika rasanya bisa senikmat ini sehingga tanpa dia sadari, dia sangat-sangat menginginkannya lagi dan lagi. Baiklah, apa kamu bisa berdiri? Tanya Kuni lagi. Sebentar Kun, biarkan seperti ini dulu. Ucap Sauda sambil memeluk Kuni. Sauda tak ingin semua ini cepat berlalu sehingga dia tidak rela jika harus berhenti. Ayolah Sayan, apa kamu lupa kalau aku belum mencapai klimaks sekalipun? Kita akan melakukannya lagi dengan gaya yang berbeda lagi. Terang Kuni pada Sauda. Mendengar ucapan Kuni, Sauda sedikit terkejut. Dia mengira Kuni akan mengakhiri permainannya, tanpa dia duga jika Kuni sedang mencari kepuasannya sendiri. Cepat-cepat berdiri mumpung tonggakku masih strong ini. Ucap Kuni sambil menggoda Sauda. Sauda yang sedikit takjub dengan Kuni lantas berdiri, lalu Kuni tanpa banyak bicara langsung membalik tubuh Sauda sehingga Sauda membelakanginya. Kamu akan suka dengan gaya ini, bisik Kuni pada Sauda lalu membungkukkan Sauda seperti angka 7 digital. Kemudian dari belakang, Kuni lalu memasukkan tonggaknya dan lagi-lagi membuat Sauda terperanjat. Oh Kun, ucap Sauda saat tonggak Kuni pertama kali masuk ke mahkotanya dengan gaya yang berbeda. Sementara Kuni terus memaju mundurkan tonggaknya secara perlahan dan semakin lama semakin kencang dan membuat Sauda kembali merasakan sensasi yang berbeda lagi. Oh, iya Kun. Desah Sauda saat tusukan-tusukan Kuni mampu membuatnya merasakan kenikmatan lainnya. Bagaimana Sayan? Apa ini nak menurutmu? Tanya Kuni dengan sengaja sambil terus menusuk Sauda dari belakang. Oh iya Kun. Ini nak Sayan kak. Ucap Sauda sambil mendesah. Mendengar desahan Sauda, Kuni semakin bersemangat setelah 15 menit memaju mundurkan tonggaknya. Apalagi sekarang dia sedikit merasakan kenikmatannya saat tonggaknya mulai menampakkan tanda-tanda akan memuntahkan laharnya. Sehingga dengan menaikkan temponya lagi, Kuni menghajar Sauda habis-habisan. Ouch Kun. Ouch iya. Aku Kunen. Racau Sauda sedikit keras karena dia sedikit kewalahan melayani Kuni. Dia tak menyangka jika Kuni sangat perkasa sekali sehingga membuatnya tak berdaya di hadapan Kuni. Oh Kun. Kun. Terus Kun aku mau keluar Kun. Desah Sauda lebih keras lagi dan ini membuat Kuni lebih bersemangat lagi. Apalagi saat mendengar permintaan Sauda jika dia akan klimaks lagi sehingga ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Kuni mencapai klimaks secara bersamaan dengan Sauda. Oh Kun. Ya Sayan. Desah Sauda terus menerus. Lepaskan Sayan.
Aku juga mau keluar. Ucap Kuni sambil menaikkan temponya lagi. Suara desahan mereka menggema dan saling sahut-sahutan di mana bagi Sauta sudah tak bisa ditahan lagi. Kuun Shererorge. Krut, krut, krutit, 8 kali. Desah panjang Sauta yang mendapat semburan dari Kuni banyak sekali. Bahkan sesaat setelah mendesah panjang, Sauta ingin jatuh karena kakinya sudah tak kuat menahan tubuhnya yang lemas itu. Beruntung ada Kuni karena dengan sigapnya, Kuni menghalau tubuh Sauta dan mendudukkan di pangkuannya. Ahye, ahhe, ahhe, ahye. Suara nafas Sauta yang tersengal sambil tersenyum itu sudah membuktikan betapa puasnya dirinya. Kun, ucap Sauta sambil menggenggam erat tonggak Kuni yang masih berdiri itu. Apa Sayan? Apa kamu masih menginginkannya? Tanya Kuni lagi karena dia masih sanggup main beberapa jam lagi. Mendengar pertanyaan Kuni, Sauta tentu saja terkejut. Dia tak ingin meminta lagi. Tapi dia ingin mengatakan jika betapa puasnya dirinya saat bercinta dengan Kuni. Apa kamu masih belum puas Kun? Tanya Sauta yang sangat penasaran dengan jawaban Kuni. Dengar Sauda. Aku puas atau tidak. Tapi aku bisa bercinta melebihi manusia normal lainnya. Apalagi aku bisa bercinta berhari-hari. Apa kamu menginginkan seperti itu? Aku ragu kamu bisa melayaniku dengan baik seorang diri. Terang Kuni yang membuat Sauta kembali terkejut. Bab 49. Kebahagiaan yang tertunda. Dia terkejut saat mendengar berhari-hari. Apalagi dia juga mendengar ucapan Kuni yang sangat meremehkannya jika dirinya tak akan sanggup melayani Kuni seorang diri. Tapi, saat mengingat betapa perkasanya Kuni, membuat Sauta tak bisa membalas ucapan Kuni barusan karena sekarang dia benar-benar kehabisan tenaga karena tusukan-tusukan yang dibuat oleh Kuni mampu membuatnya melayang. Meskipun rasanya nikmat, tapi tenaganya benar-benar sudah habis sekarang. Itu yang membuat Sauta sangat mengagumi Kuni karena Kuni mampu membuatnya merasakan kepuasan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Hei, kenapa kamu melamun Sayan? Apa kamu sedang berpikir atau kamu sedang mengeluh sekarang? Ucap Kuni membuyarkan lamunan Sauta. Aku tidak tahu apa yang sedang aku pikirkan Kun. Tapi katakan padaku, bagaimana bisa kamu seperkasa ini? Apa kamu minum obat kuat atau... Hahaha, Sauda Sayan. Obat kuat apa yang kamu maksud? Itu sangat berbahaya bagi jantung dan aku saranin untuk tidak memakainya dalam waktu yang lama karena cepat atau lambat. Tubuh kita akan mendapat dampak yang negatif. Selain itu, aku tidak butuh itu karena aku punya sesuatu yang jauh lebih hebat dari itu. Terang Kuni lalu memeluk Sauda dari belakang. Meskipun Sauda sedikit penasaran dengan sesuatu yang lain yang dikatakan oleh Kuni, tapi kehangatan yang ditunjukkan oleh Kuni padanya mampu membuatnya merasakan kehangatan seorang kekasih pada orang yang dicintainya. Terima kasih Kun. Terima kasih karena dari mula aku tahu arti sebuah hubungan. Aku yang selalu berpikir jika aku bisa hidup sendiri tanpa seorang laki-laki, ternyata selama ini aku salah. Jika bukan karenamu, aku tak mungkin mendapatkan pengalaman serta kenikmatan yang sangat enak ini. Sekali lagi maafkan aku Kun. Ucap Sauda sambil mencium telapak tangan Kuni. Sauda, apa ini? Kenapa cara bicaramu seolah-olah kamu akan mati? Apa kamu tak ingin merasakannya lagi? Kodak Kuni pada Sauta yang membuat pipi Sauta kembali merona. Kun, ucap Sauta karena sedikit tertegun, tapi... Sudah lupakanlah, ayo kita mandi karena aku masih ada urusan lain. Terang Kuni lalu mereka berdua mandi bersama. Meskipun begitu, mereka masih sempat-sempatnya memadu kasih karena Sauta sadar, jika Kuni adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan juga orang yang jujur. Selesai mandi, Sauta masih ingin di dalam kamar karena dia malu jika diketahui oleh orang lain. Sementara Kuni keluar dengan senyuman. Dia sangat puas sekali saat bercinta dengan Sauda. Karena Sauda memiliki keunggulannya sendiri. Tak lupa dengan tujuannya, Kuni lalu menemui sang nenek yang sedang melatih Najwa berdiri di halaman rumahnya. Nenek, Najwa. Sapa Kuni pada keduanya. Nakun, terima kasih ya. Aku dengar dari Lise jika Nakun yang mengobati Najwa sehingga Najwa bisa latihan berjalan seperti ini. Ucap Evita saat melihat Kuni. Sebetulnya, Evita ingin menemui Kuni kemarin. Tapi saat melihat kondisi putrinya, Mona yang sangat terpukul dengan pengkhianatan yang diterimanya membuat dia mengurungkan niatnya. Evita juga akan menemui Kuni tadi pagi. Tapi Nek Entis Tek lebih dulu datang dan Lise berpamitan pulang sehingga dia tak bisa kemana-mana karena harus menjaga Najwa dan Nek Entis. Bibi ini bicara apa? Sudah sepantasnya bagiku untuk menyembuhkan Najwa. Selain Najwa adalah keponakanku, tapi dia juga akan menjadi anakku juga. Apa aku salah jika aku membantu anakku sendiri, Bi? Terang Kuni yang membuat Evita sedikit terkejut. Dan lagi selama ini, dia hanya mengetahui jika Kuni adalah ponakannya dan bisa dibilang sepupu dengan Mona. Tapi yang dia dengar barusan, seolah-olah menunjukkan jika Kuni akan menikahi Mona anaknya, dan dia juga akan menjadi ayah sambung bagi Najwa. Oh, jadi Om yang beneran mengobatiku. Makasih ya Om, Najwa senang karena sekarang Najwa bisa bermain dan berjalan lagi. Ucap Najwa yang langsung mengucapkan terima kasihnya. Meskipun sebelum diobati oleh Kuni, dia sudah bertemu Kuni. Tapi cerita dari Lise membuat Najwa mengerti jika Kuni benar-benar mengobatinya. Apa Najwa sudah baikan sekarang? Najwa jangan khawatir,
Sebentar lagi Najwa juga akan bisa hidup seperti anak-anak pada umumnya. Terang Kuni sambil membelai rambut Najwa yang hanya tinggal beberapa itu. Kali ini, Najwa benar-benar bahagia sekali. Sebuah ucapan dari Kuni mengubah hidup Najwa, di mana kata-kata penghibur untuknya sudah bukan lagi sebuah kata-kata, melainkan tindakan nyata yang diberikan Kuni padanya. Om Ganteng tadi bilang Om mau jadi ayahku. Maaf ya Om Ganteng. Najwa sudah punya ayah sendiri. Meskipun ayah Najwa jarang bersama Najwa. Tapi Om Ganteng tidak bisa menjadi ayah Najwa. Ucap Najwa lagi dengan polosnya. Dari perkataan Najwa barusan, Kuni bisa menyimpulkan jika Najwa sering dikecewakan oleh ayahnya tersebut karena mereka jarang bersama. Tapi Najwa tetap membela ayahnya tersebut karena bagi Najwa, seorang ayah sulit digantikan. Tanpa Najwa sadari jika ayahnya, Aris telah mengecewakan hidup ibunya dan juga dirinya. Karena Aris telah berselingkuh dengan wanita lain. Tapi di sini, Kuni tidak menceritakan apapun pada Najwa karena Kuni sadar jika Najwa tidak akan mengerti dengan masalah yang ditimbulkan oleh ayahnya tersebut. Dengan tersenyum, Kuni lalu menggendong Najwa dan melihat Nenek Entis. Nenek tenang saja. Tahun ini, aku akan memberikan cicit yang lucu seperti Najwa. Ucap Kuni sambil berputar-putar dengan Najwa. Kebahagiaan jelas nampak terlihat di wajah setiap orang. Seperti Nek Entis, Evita. Bahkan Najwa sendiri sepertinya sangat bahagia sekali. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang sedikit mematahkan hati anak kecil akan terjadi. Di mana seorang ibu yang berjuang demi kebahagiaan anaknya akan menyerah memperjuangkannya karena kondisinya yang mengenaskan serta tak memungkinkan dia untuk hidup normal. Sebuah peristiwa yang menimpa Mona saat dirinya mencari keadilan untuk putrinya mendapat perlakuan yang sangat mengenaskan. Saat Kuni sedang bercengkerama bahagia dengan Najwa, Mona justru mendapat siksaan serta rasa sakit yang belum pernah ia rasakan. Kaki dan tangan yang patah, serta goresan-goresan kecil di sekujur tangannya menandakan jika dia mengalami penyiksaan baik batin maupun fisik. Sudah lebih dari 2 jam dia disiksa, sampai-sampai air matanya sudah tak mengalir lagi karena dia sudah tak kuasa untuk menangis lagi. Bab 50. Menyewa pembunuh bayaran. 2 jam sebelumnya, Mona yang sangat terpukul dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Aris suaminya membuatnya tak bisa hidup dengan tenang. Apalagi saat mengingat jika Aris berani selingkuh pada saat buah hati mereka sedang menderita penyakit yang sangat langka dan butuh pengawasan ekstra agar penyakitnya tidak mudah kambuh. Memikirkan semua itu membuat Mona sangat marah dan mengutuk Aris. Dia jelas-jelas tak terima diperlakukan seperti ini. Dia tak menyangka jika laki-laki yang dia pilih adalah seorang bajingan yang dengan teganya berani mengkhianati Mona dan anaknya Najwa. Berbekal informasi dari atasan Aris jika Aris izin cuti karena mengalami kecelakaan. Lalu atasan itu ngotot ingin mengunjungi Aris untuk membuktikan alasan Aris dan akhirnya atasan tersebut tahu jika Aris sedang menginap di sebuah losmen yang tempatnya sedikit di pinggiran dan jauh dari kota. Butuh waktu sekitar 45 menit bagi Mona untuk bisa ke sana dengan mengendarai sebuah taksi. Sesampainya di sana, Mona mencari rumah yang disewa Aris dan menemukan jika Aris menyewa rumah utuh satu rumah. Bukan hanya kamaran seperti losmen pada umumnya. Mona lalu berdiri di pintu rumah tersebut dan menemukan jika ada sepatu Aris dengan sepatu beberapa orang di depan pintu. Mona berpikir jika mungkin saja rekan kerja Aris yang ada di dalam. Tapi kenyataannya sangatlah di luar dugaan. Saat dia masuk, Mona terkejut saat mendengar ucapan salah satu orang yang mengatakan jika biayanya sekitar 500 juta. Mona lalu mendengarnya lagi dan langsung terkejut begitu mendengar perkataan yang lainnya. Tuan Aris, membunuh orang itu tidak mudah. Apalagi Anda menginginkan agar kejadian ini seolah-olah sebuah kecelakaan. Jadi wajar kan jika kami meminta bayaran 500 juta? Mengingat resiko yang kami hadapi setelah membunuhnya harus bersembunyi selama 1 tahun dan tidak bisa langsung kami nikmati hasil jeripayah kami. Terang salah satu pembunuh bayaran tersebut. Mendengar ucapan yang sangat mengejutkannya, membuat Mona tak bisa berpikir jernih. Dia tak tahu siapa yang ingin dibunuh oleh Aris tapi yang jelas, dia kebingungan saat ini. Apalagi dia memasuki rumah sewaan secara sembunyi-sembunyi sehingga membuat tubuhnya bergetar karena ketakutan. Dia tak menyangka jika Aris bisa berpikiran sekeji ini. Apalagi saat mengingat jika Aris dulu sangat mengejarnya membuat Mona tidak mempercayainya jika Aris adalah laki-laki yang brengsek. Dengan tubuh sedikit gemetar, amarah yang semula memuncak langsung ciut begitu mendengar kata membunuh. Hal itu yang membuat Mona langsung berbalik badan dan segera cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan menjauh dari tempat ini. Tapi naasnya, kakinya tanpa sengaja menyenggol sudut meja dan membuat ketiga pria yang ada di dalam terkejut saat mendengarnya. Kalian cepat cari tahu siapa dia, ucap Aris karena dia mengalami patah tulang di kakinya dan lengan tangannya sebelah kanan. Kemudian, kedua orang tersebut langsung berlari dan melihat ada seorang wanita yang berusaha kabur. Mereka lalu mengejar wanita tersebut dan bisa menangkapnya persis di depan pintu saat wanita tersebut tanpa sengaja tersandung dan jatuh sebelum sampai di pintu. Mau lari kemana kamu? Dasar jalang, ucap salah satu pembunuh bayaran yang sedikit marah. Sementara yang satunya justru senyum-senyum sendiri. Terlintas pikiran mesum di benaknya sehingga dia tak berkata apapun. Ayo jalan, ucap salah satu pembunuh bayaran pada Mona. Lepaskan aku. Aku mau keluar. Tolong. Teriak Mona saat dia tak kuasa menandingi tenaga pria yang menyeretnya.
Dasar jalang, teriak pembunuh yang menyeretnya lalu menampar Mona sekali agar diam dan tidak berteriak lagi. Hei, jangan kasar begitu. Apa kamu tidak tahu jika dia sangatlah cantik? Kita bisa bermain-main dulu dengannya. Ucap pembunuh yang sangat mesum itu. Sementara Aris yang ada di dalam terkejut begitu mendengar suara yang familiar. Dia yakin jika suara wanita ini tak asing baginya karena hampir setiap hari dia mendengar suaranya. Hehehehe, masuklah. Ayo masuk. Kita akan bersenang-senang nantinya. Ucap pembunuh yang mesum tersebut sambil tetap menyeret Mona. Sesampainya di ruang utama, mereka lalu melempar Mona di hadapan Aris dan membuat kecurigaan Aris benar jika suara yang dia dengar tadi adalah suara istrinya. Mona. Mona, ucap Aris gugup sekali. Sementara kedua pembunuh tersebut lebih terkejut lagi saat kliennya kenal dengan wanita yang berusaha kabur itu. Tuan Aris, siapa dia? Kenapa Anda mengenalnya? Tanya pembunuh mesum itu penasaran. Dia istriku, ucap Aris datar karena dia sangat terkejut bagaimana bisa Mona menemukannya. Istri? Aku bukan istrimu lagi. Aku tidak sudi memiliki suami pengkhianat sepertimu. Teriak Mona keras sekali dan itu mampu menyulut amarah Aris. Tanpa berkata-kata lagi, Aris lalu memukul kaki Mona dengan tongkat yang dia bawa berulang-ulang sampai tongkat tersebut patah. Bahkan akibat pukulan Aris pula, Mona menangis histeris menahan sakit karena kakinya patah akibat pukulan Aris yang brutal sekali itu. Tuan Aris, hentikan, hentikan. Sayangkan jika wanita secantik dia harus babak belur. Ucap pembunuh mesum itu sambil menahan tongkat Aris yang patah. Minggir kalian, ini tidak ada urusannya dengan kalian. Ucap Aris sambil melotot pada keduanya. Dengar, aku tahu kamu sangat membencinya. Tapi kami tidak yakin jika kamu mampu membayar kami secara penuh. Sebagai opsinya, berikan istrimu pada kami dan sisa uangnya saya anggap lunas. Bagaimana? Ucap pembunuh mesum pada Aris. Hei, apa yang kamu katakan? Apa kamu gila? Kita bisa menyewa wanita penghibur yang lebih cantik dari dia dan kamu menukar 200 juta untuk wanita biasa-biasa saja seperti ini. Apa kamu gila? Ucap rekannya yang sangat keberatan dengan permintaan pembunuh mesum itu. Sementara Aris terkejut. Wanita yang ingin dia buang malah sudah diincar oleh pembunuh yang mesum itu yang membuatnya makin marah lagi. Dia marah karena Mona bisa dengan mudah mendapat laki-laki lain meskipun mereka hanya seorang pembunuh. Apa yang kalian debatkan? Jika kalian bisa menyelesaikan tugas kalian dengan sempurna, ambil wanita jalang ini untuk kalian secara gratis. Dan kalian akan tetap mendapatkan bayaran kalian senilai 500 juta. Apa kalian puas? Teriak Aris pada kedua pembunuh tersebut. Bab 51. Akhir yang tak terduga. Dan kalian akan tetap mendapatkan bayaran kalian senilai 500 juta. Apa kalian puas? Ucap Aris pada kedua pembunuh tersebut. Mendengar ucapan Aris, pembunuh mesum itu sangat ceria sekali. Beda dengan Mona yang sangat tak percaya dengan tindakan suaminya itu. Bajingan, dasar kamu bajingan Aris. Terkutuk kamu Aris. Teriak Mona menyumpahi Aris. Plaak, diam dasar jalang. Teriak Aris pada Mona sambil menamparnya keras sekali. Tuan Aris, sudah hentikan. Jangan menyiksanya lagi. Aku kasihan padanya karena aku tidak suka melihatnya babak belur. Terang pembunuh mesum itu yang menyayangkan sikap arogan Aris. Mendengar ucapan orang sewaannya, Aris makin murka saja. Tanpa sepengetahuan keduanya, Aris lalu mengambil pisau kecil yang dia sembunyikan di saku belakangnya. Kemudian tanpa diduga oleh semua orang, Aris lalu menyayat pipi dan dahi Mona secara mendadak dan itu membuat Mona berteriak kesakitan sambil menangis. Ah, ya, teriak Mona yang mengejutkan kedua pembunuh itu. Tuan Aris, apa yang Anda lakukan? Apa Anda tidak menghormatiku? Ucap pembunuh mesum yang marah pada Aris karena Aris telah menyakiti Mona. Kemudian, pembunuh mesum itu berjalan menuju Aris karena dia ingin memukul Aris. Tapi tindakannya dicegah oleh rekannya. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu lupa jika dia majikan kita sekarang. Ucap rekannya. Mendengar penjelasan dari rekannya membuat pembunuh mesum itu mengurungkan niatnya, sementara Mona terdiam sambil memandangi Aris penuh kebencian. Rasa sakitnya sudah tak dia rasakan lagi. Bahkan air matanya sudah tak bisa mengalir lagi, akibat kebenciannya yang sangat mendalam pada Aris. Tanpa diketahui oleh Aris dan kedua pembunuh itu, Mona meraih handphonenya yang ada di saku belakangnya lalu mengirim share lokasi pada Lise dan berharap Lise mengerti. Tak lupa dia juga mengirim pesan SOS dan beruntungnya, handphonenya dalam mode silent sejak dia mengetahui jika Aris telah mengkhianatinya. Sehingga saat dia mengirim pesan pada Lisa, bunyi notifikasinya tidak ada. Apa yang kalian tunggu? Cepat pergi. Teriak Aris pada orang sewaannya. Tuan Aris, bukankah kami sudah menjelaskan tadi jika kita akan melakukannya nanti malam? Apalagi kami belum mengetahui klien yang harus kami bunuh karena Anda belum memberikan informasi klien tersebut pada kami. Anda hanya menjelaskan tentang orang arogan itu beserta bayaran yang bisa kami dapat. Terang pembunuh bayaran tersebut. Mendengar keluhan orang sewaannya, Aris lalu melempar 2 buah foto pada mereka. Tapi naasnya satu foto malah terlempar di hadapan Mona dan membuat Mona terkejut lagi. Kuni, ucap Mona lirih tapi jelas didengar oleh semua orang yang ada di sini. Sementara Aris terkejut karena Mona mengenal orang yang ingin dia bunuh.
Kedua pembunuh itu lebih terkejut lagi saat melihat wajah yang tak asing bagi mereka. Apalagi mereka ingat secara jelas jika wajah yang ada di foto pernah mereka temui secara langsung saat tragedi di sebuah bar di kota. Bajingan kau Aris. Apa kamu ingin kami mati mengenaskan? Teriak pembunuh itu sambil berjalan menuju Aris. Tanpa basa-basi lagi, dia lalu menendang Aris bertubi-tubi dan membuat rekannya yang mesum terkejut. Bahkan dia tadi ingin memukulnya tapi dicegah. Sekarang malah dia sendiri yang memukul Aris. Hei, hentikan. Hentikan, nanti dia mati. Ucap rekan mesumnya. Dasar tolol. Apa kamu lupa apa yang bisa dilakukan pemuda itu di depan kita? Apa kamu lupa jika kekuatannya sangatlah mengerikan? Ucap pembunuh itu sangat marah sekali pada rekan mesumnya. Kalian. Dasar bajingan. Awas saja kalian. Aku akan. Persetan denganmu Aris. Peraan, kelas, brak, bek. Pembunuh yang marah itu lalu menghajar Aris tanpa henti dan membuat Aris tak berdaya. Bahkan untuk bicara pun dia sudah tak kuat karena belum sembuh luka yang diakibatkan oleh Kuni. Dia sudah menerima luka lagi, bahkan luka yang dia terima kali ini lebih parah lagi. Ayo pergi, ucap pembunuh itu yang berjalan berbalik menuju pintu. Sementara pembunuh mesum masih melihat Mona. Dia ingin sekali mencicipi Mona. Tapi rekannya seperti tidak memberinya kesempatan. Akhirnya dia pergi mengikuti rekannya dan meninggalkan Aris dan Mona yang tak berdaya itu. Setelah melihat kejadian yang lebih mengerikan di depannya, Mona tertegun sejenak lalu sadar dan segera menghubungi Lisa. Apalagi sudah 10 menit sejak dia mengirim pesan pada Lisa tapi tidak mendapat jawaban dari Lisa. Sudah 3 kali Mona menelpon Lisa, tapi Lisa tidak mengangkatnya. Setelah telepon keempat, Lisa akhirnya mengangkatnya dan membuat Mona sedikit lega. Halo Mona, ada apa? Maaf aku baru selesai mandi sekarang. Jadi baru angkat teleponmu ini. Terang Lisa sambil mengibas rambutnya yang basah. Mendengar suara Lisa, Mona tak bisa menahan tangisnya lagi. Dia akhirnya lega karena dia bisa mendengar suara dari sahabatnya itu. Hei Mon, ada apa? Kenapa kamu menangis? Ucap Lisa yang masih tidak mengerti itu. Kemudian Mona mengalihkan panggilannya ke video call, dan membuat Lisa terkejut begitu melihat keadaan Mona yang penuh dengan simbah darah serta wajahnya yang sedikit rusak itu. Jemput aku Lis, aku mohon. Ucap Mona lirih dengan mata berkaca-kacanya. Sementara Lisa tertegun, dia lalu berteriak menanyakan kondisi dan posisi Mona, tapi Mona mematikan teleponnya karena Mona sadar jika Lisa belum membaca pesannya. Dengan gugup, Lisa ingin menelpon Mona balik, tapi niatnya dia urungkan saat melihat pesan dari Mona di bar status handphonenya. Dia terkejut sekaligus menyesal saat melihat pesan Mona dengan tulisan SOS di pesan lainnya yang sudah Mona kirim sejak 10 menit yang lalu. Dengan tangisnya, Lisa selalu memikirkan Kuni. Hanya saja dia tak tahu nomor telepon Kuni dan yang lainnya. Tapi sedetik kemudian dia teringat jika Eva pernah memberinya kartu nama dan Eva juga berpesan jika ada apa-apa, dia bisa menghubunginya. Dengan keadaan tergesa-gesa, Lisa selalu berlari ke kamarnya untuk meraih tasnya dan mencari kartu nama milik Eva. Setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya menemukan kartu namanya dan segera menghubungi Eva. Kemudian, Lisa menceritakan semuanya pada Eva sambil menangis dan itu didengar oleh Eva secara mengejutkan. Setelah bercerita, Lisa selalu mengirim lokasi terakhir yang dikirim oleh Mona pada Eva lalu dia berganti pakaian dengan cepat untuk segera datang ke rumah Mona. Bab 52. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Baiklah Lis, kamu jangan panik. Ucap Eva lalu memutus panggilannya. Dengan cepat, Eva lalu menelpon Kuni dan menceritakan semua yang dia dengar dari Lisa dan itu mampu membuat Kuni terkejut. Bibi, Mona ada di mana? Ucap Kuni sambil merasakan hawa keberadaan Mona dan tidak merasakan Mona dimanapun. Mona. Dia bilang pergi menemui temannya Nakun. Ucap Bibi Evita. Kuni terkejut saat dia tak menyadari keberadaan Mona sehingga dia sangat menyesali kebodohannya ini. Hanya saja, tak berselang lama. Eva mengiriminya sebuah lokasi yang ditengarai sebagai tempat Mona berada. Kuni lalu melihat lokasi tersebut sambil berjalan menjauh dari semua orang. Setelah dia mengetahui gambaran lokasinya dari alamat yang dikirim Eva, dia lalu membuka portal teleportasinya dan memasukinya. Tak berselang lama, Kuni tiba di sebuah rumah yang sangat sepi sekali dan dia merasakan jika ada 2 manusia yang terluka parah. Bahkan dia bisa merasakan dengan jelas jika 2 manusia itu adalah Mona dan Aris. Kemudian Kuni masuk dan mendapati Mona dan Aris terkapar dengan jarak yang lumayan jauh. Mona teriak Kuni sambil menghampiri Mona dan melihat Mona dengan mata dewanya. Tragis, itu yang bisa dipikirkan Kuni saat mengetahui kondisi yang dialami oleh Mona. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu menggendong Mona dan memasuki portal teleportasinya untuk menuju kamarnya dan mengobati Mona tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya Ovi yang merasakannya, tapi Kuni menyuruhnya bersikap biasa karena Mona sebentar lagi akan sembuh. Benar saja, setelah 30 menit lebih Kuni mengobati Mona. Akhirnya Mona sembuh baik secara fisik maupun secara batin. Meskipun Kuni sudah menghilangkan trauma yang diderita oleh Mona, tapi ingatan Mona masih ada karena Kuni ingin membuat pelajaran bagi Mona kalau dia pergi diam-diam, maka hasilnya akan sama, yaitu batin dan fisiknya akan tersiksa. Bagaimana keadaanmu, Mon? Apa masih ada yang terluka?
Ucap Kuni sambil mensterilkan jarum peraknya. Kun, ucap Mona lirih sambil memeluk Kuni. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipi Mona. Dia tahu jika ajalnya sudah dekat tadi. Bahkan saat Kuni datang, dia hanya bisa memandanginya dan tak bisa bicara lagi. Tapi apa yang terjadi membuatnya bingung harus berkata apa. Apalagi saat mengingat rasa sakitnya yang tadi membuat hati dan pikirannya tak bisa mempercayainya. Bahkan dia ingat betul jika kakinya patah akibat pukulan dari Aris. Tapi apa yang dia rasakan saat ini malah sebaliknya. Bukan sakit, tapi sensasi kenyamanan saat seluruh tubuhnya hangat dan penuh dengan energi yang meluap-luap. Hentikan Mona, jangan menangis lagi. Sekarang ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Kuni sambil memeluk Mona. Mona yang awalnya diam. Dia lalu membuka mulutnya dan menceritakan semuanya. Dia menceritakan apa yang terjadi di sana, termasuk perkataan Aris yang memberikan tubuhnya secara gratis, sampai rencana Aris yang ingin membunuhnya dengan 2 pembunuh bayaran. Bahkan karena kedua pembunuh itu yang membuat Mona mendapat siksaan dari Aris. Mendengar cerita dari Mona, Kuni yang sudah tak bisa mengendalikan amarahnya itu lalu membuka kembali portal teleportasinya dan dia kembali ke tempat Aris berada bersama Mona. Sebetulnya Mona sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Tapi dia tak berani bertanya karena dia yakin jika kekuatan Kuni sangat bermanfaat baginya. Setelah keluar dari portal, dan masih dengan kondisi yang sama, Aris terkejut saat melihat Mona yang bisa berdiri lagi. Bahkan dia sangat terkejut saat tak melihat bekas goresan di wajah Mona yang membuat Aris ketakutan. Dia mengira jika Mona yang ada di depannya adalah hantu Mona sehingga dia berteriak-teriak tak karuan. Pergi, pergi. Dasar wanita jalang. Pergi. Aku tidak takut padamu meskipun kamu adalah hantu. Teriak Aris pada Mona. Sementara Kuni ingin sekali langsung memecahkan kepala Aris. Tapi saat melihat waktu Aris yang tinggal beberapa menit lagi membuat dia mengurungkan niatnya. Ayo kembali sayang. Lupakan dia karena dia tak bisa bertahan lama dengan kondisi yang mengenaskan itu. Terang Kuni pada Mona. Dengan tatapan penuh kebencian, Mona lalu berjalan mundur sambil terus menatap Aris. Tanpa sadar dia sudah kembali lagi di kamar Kuni. Kun, kenapa kamu tidak membunuhnya? Ucap Mona yang sedikit kecewa karena Kuni tidak bertindak untuknya. Kamu jangan khawatir sayang. Dia tidak memiliki banyak waktu sekarang. Ucap Kuni santai sambil tersenyum pada Mona. Sementara Mona kembali memeluk Kuni. Dia sangat berterima kasih pada Kuni karena sudah menyelamatkannya. Kemudian mereka keluar rumah dan membuat beberapa wanita yang ada di bawah sedikit terkejut. Apalagi saat mengingat jika mereka tak melihat Kuni dan Mona masuk sehingga banyak yang mencurigai mereka. Termasuk Kinan dan Steffi yang tidak tahu tentang kekuatan Kuni. Kalian berkumpullah. Dan Eva. Cepat keluarlah. Ucap Kuni lirih dan itu hanya didengar oleh Eva. Mendengar suara Kuni, lagi-lagi Eva sedikit merinding saat ini. Apalagi dia juga belum terbiasa dengan cara Kuni memanggilnya. Hei Mon, bagaimana keadaanmu? Apa kamu sudah baikan sekarang? Ucap Eva saat mendekati Mona dan itu membuat semua wanita yang ada di sini penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mona. Kun, apa maksudnya ini? Ucap Kinan yang memang tak mengerti. Dengar Kinan, biarkan Mona bercerita pada kalian untuk merubah pandangan kalian. Aku tahu jika hanya aku yang bicara, maka kalian tidak akan mematuhiku. Ucap Kuni lalu melihat Mona. Mendengar ucapan Kuni, Mona sedikit bingung juga. Apakah Kuni ingin dia bercerita tentang kejadian yang baru saja dialaminya atau ada maksud lain? Apalagi dia juga mendengar Kuni berbicara tentang mematuhinya yang membuat Mona sedikit kebingungan di sini. Melihat Mona hanya diam, Kuni lalu berjalan menghampiri Mona. Memeluknya dan mencoba meyakinkannya jika dirinya sudah aman sekarang. Kamu tenang saja sayang, aku akan melindungimu. Jadi ceritakan pada mereka apa yang baru saja menimpa pada dirimu. Agar wanita-wanita yang menolak usulanku tadi terbuka mata dan hatinya. Ucap Kuni pada Mona sambil menyindir Kinan dan Dewi yang tidak mau mengikuti saran dari Kuni. Tapi Kun, aku tidak yakin mereka akan mempercayainya. Selain itu, aku sudah tak ingin mengingat kejadian memilukan itu. Terang Mona pada Kuni.